Halo semuanya, jumpa lagi nih kita di podcast perpajakan yang paling seru di abad ini teman-teman ya. Nggak ada podcast seperti ini teman-teman di dunia sana ya dimanapun Anda melihat ya mencari nggak ketemu podcast seperti ini teman-teman ya. Hari ini eh, kembali saya mengundang teman-teman Ketua Umum IWPI Bapak Rinto Setiawan. Nah, halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat nih Pak? Ya. Selalu semangat Mas Awa. Luar biasa Pak Rinto bersama kita ya teman-teman. Dan kita juga sudah mengundang ya seorang ahli hukum perpajakan yang sangat sibuk teman-teman ya. Waktu beliau sangat sibuk, tapi menyediakan waktu buat kita semua ya. Kita langsung bersama Dr. Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar Pak? Baik, Pak Wan, Pak Rinto, terima kasih Ya, sudah diundang kembali. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pak Rinto, Pak Rey sudah bersama kita ya. Eh, Hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi-lagi ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya, yaitu seputar kontradiksi hakim pengadilan pajak. Ini adalah sebuah dilema betul teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sering beracara di pengadilan pajak mungkin sudah tahu ya bahwa ketika kita beracara di pengadilan pajak itu kadang-kadang kita bertemu dengan oknum hakim. Oknum hakim yang sudah mungkin sudah tua atau mungkin dia orang bukan bidang hukum di mana membuat berbagai macam error gitu ya, kesalahan. Nah, ketika kita bertemu oknum hakim kan insting pertama kita adalah mau kita tempeleng ini orang, tapi nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh kita main hakim sendiri. Tetapi kita harus membuat laporan atau pengaduan resmi mengenai pelanggaran KEPPH ya kepada KY atau bawasnya Mahkamah Agung gitu. Ini adalah kode etik dan perilaku pedoman perilaku hakim. Nah, selama ini kita taunya kan hakim-hakim ini termasuk hakim pengadilan pajak itu ada di bawah KY, Komisi Yudisial, atau di bawah MA. Kalau kita mau laporin mereka ke kode etik. Nah, tapi masalahnya adalah ada kontradiksi nih, teman-teman ya. Yang pertama, mereka ini diduga tidak bisa disentuh oleh KY ataupun MA. Loh, kok bisa begitu? Karena nanti kalau KY atau MA mau menyentuh mereka atau mau mensidangin mereka, mereka bilang, kami ini digaji oleh Kementerian Keuangan, bos. Kami nggak digaji oleh MA. Sorry ya. Jadi Anda tidak bisa mensidangi atau mengawasi kami, gitu loh. Nah, jadi kayak gigit jari. Kemudian di sisi lain, kalau kita laporin dia ke Kemenkeu, itu ke Wise Kemenkeu atau ke Itjen Kemenkeu atau ke Prime Kemenkeu gitu ya. Mereka itu eh, ketika mau diproses kode etiknya oleh Kemenkeu, mereka bilang, si oknum hakim nih ya, akan bilang, ini diduga ya teman-teman ya, loh, kami kan hakim, kami ini yudikatif, kami nggak bisa diawasi oleh eksekutif gitu ya. Enak bener loh eksekutif mau mengawasi ya, kami gitu. Kami ini bebas, mandiri, dan merdeka dari kekuasaan eksekutif katanya. ya, Sehingga para oknum hakim error ini menjadi tidak bisa diawasi ataupun tidak bisa dijatuhi hukum etik oleh siapapun gitu teman-teman ya. Jadi mereka ini di satu sisi dia bilang dia adalah bagian dari petun pengadilan tata usaha negara, tetapi ketika dia mau diawasi dengan tata cara hakim-hakim pada umumnya dia tidak mau gitu. Di satu sisi dia mengatakan dia dikasih gaji oleh Kementerian Keuangan, tetapi kalau ketika dia mau dihukum oleh Kementerian Keuangan, nggak bisa. Kami ini hakim, kami bebas ya, merdeka dari eksekutif gitu. Jadi akibatnya mereka ini menjadi bebas untuk bersidang dengan sewenang-wenang. Suka-suka dia membuat aturan yang aneh-aneh gitu ya, yang kadang-kadang nggak terstandarisasi. Masing-masing majelis bisa punya kebijakan yang aneh-aneh, yang kadang-kadang kita nggak habis pikir dia bisa punya pemikiran seperti itu ya. Nah, mungkin ini langsung ke Pak Rinto nih. Pak Rinto kan sebagai wajib pajak, sebagai mungkin sudah ya. banyak pengalaman dengan IWPI. Boleh dong Pak ceritain kira-kira perilaku-perilaku hakim itu apa aja sih yang error-error, Pak? Oke, terima kasih Mas Awan. Jadi pengalaman saya ini terhadap perilaku hakim yang tidak menyenangkan ini dua kali Mas Awan. Yang pertama di ini Mas Majelis 3A Mas yang diketuai oleh Junedi Eko Widodo. Nah, saat di dalam persidangan itu kami menemukan bahwa tergugat yaitu dari pihak DJP itu berteman Mas dengan hakim tersebut Mas Awan. Nah, itu Hmm. kita laporkan Mas ke KY itu Mas Awan. Kita laporkan ke KY. Nah, terus kita disuruh melampirkan bukti-buktinya dan sebagainya. Udah kita masukkan semua Mas Awan. Nah, di ujung cerita ada surat balasan lagi dari KY Mas bahwa ternyata bukti-bukti yang kita kasih itu belum lengkap itu Mas Awan. Padahal itu semua sudah kita kasih Mas Awan, termasuk bukti pertemuannya di Facebook dan lain-lain, semua sudah kita kasih.
Mas Awan, termasuk rekaman di dalam persidangan, apa yang dilanggar itu sudah ada semua. Lah kalau buktinya belum lengkap kan tugasnya KAY seharusnya Mas. Masa tugasnya wajib pajak yang melapor harus menyediakan bukti lah. Kalau gitu kan Hmm. kita wajib pajaknya kan sakti Mas, kalau bisa menyediakan cari alat bukti Mas. Ya kita kan Hmm. kita melakukan dugaan. Harapan kami sebagai pelapor kan dari KAY mempunyai kewenangan untuk memeriksa itu. Nah, Hmm. ternyata di dalam suratnya itu menyatakan bahwa bukti yang kita serahkan itu belum lengkap. Seperti itu Mas Awan. Itu kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua itu saat sidang ini Mas ini Mas perkara bea cukai Mas Awan. Nah, itu ada hakim namanya ini Ibu Hafsah Febrianti Mas Awan. Itu membuat aturan yang aneh Mas Awan. Itu membuat aturan yang aneh. Nah, itu salah satunya adalah aturan itu katanya yang boleh bersidang hanya satu akun Mas di dalam ini link Zoom-nya itu Mas Awan. Nah, jadi kalau mau banyak orang ya harus dalam satu ruangan itu Mas Awan. Terus saya debat di situ, saya tanya mana dasar aturannya, mana kesepakatannya dengan pihak-pihak yang sudah pernah bersidang di majelis tersebut tidak bisa memberikan jawaban Mas Awan. Akhirnya kalau yang kasus ini Mas, kami bersuratnya itu adalah minta pergantian hakim kepada Ketua Pengadilan Pajak dan kami tembuskan ke KY Mas Awan. Jadi belum kami laporkan secara resmi. Nah, tapi ternyata sebelum kami lapor resmi sudah diganti Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Jadi ada 2 kali kami bersidang yang mengalami perilaku hakim yang tidak mengenakan Mas Awan, yang sepertinya melanggar KEPPH Mas, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Nah, cuman mau melapornya itu memang effortnya kita sebagai wajib pajak itu sangat luar biasa berat Mas Awan. Mau lapornya kemana itu Mas? Kalau bawa SMA nanti kan di sana baru perkara PK-nya Mas. Itu Mas Awan. Ini kan masih perkara di pengadilan pajak gitu loh Mas. Seperti itu Mas Oke, Awan, pengalaman saya Mas Awan. luar biasa ya Pak Rinto. Luar biasa penderitaannya bertemu dengan oknum hakim. Jadi yang pertama ada Hakim Junaidi yang dia diduga mengadili teman-teman dia sendiri sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Dia sudah puluhan tahun ada di wilayah KPP itu, di Kanwil Ya, itu, berteman dengan mereka, setiap hari ngopi dengan mereka, mungkin keluarganya juga bakal berteman, bahkan mungkin sudah ada terjadi perkawinan antara keluarga mereka gitu ya, seperti Jokowi dan dan MK gitu ya. Nah, akhirnya kita tidak bisa berharap bahwa dia akan bisa memberikan keadilan yang adil ketika dia mau mengadili teman-teman dia gitu kan. betul betul Mas Awan. Dan ini putusannya juga Mas Awan, ini kan kami dikalahkan Mas. Kasus kami yang Hmm. gugatan itu kami dikalahkan atas 15 perkara. Itu Hmm. banyak posita dan petitum kami tidak dipertimbangkan Mas. Beserta alat-alat Hmm. bukti itu tidak dipertimbangkan dalam putusan itu Mas Awan. Hmm. Itu akan kami masukkan juga Mas ke kayu juga laporannya. Cuman kan melihat yang kemarin itu kami pesimis itu Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Oke. Jadi memang segitu susahnya teman-teman ya mengadili teman sendiri. Bayangkan saya aja dengan Pak Rinto dengan Pak Rey aja kalau saya disuruh menyidangi mereka ya saya tidak mau gitu ya. Padahal kita bukan bukan teman baik-baik amat, kita nggak punya hutang budi loh ya. Ya, Bandingkan dengan mereka-mereka yang sudah puluhan tahun berkeluarga berteman di situ mungkin sudah punya hutang budi dan sebagainya. ya, Mana ya, mungkin mereka mau ngadili teman dia sendiri ya. ya. Terus mengenai Hafsah Febrianti ini oknum hakim yang luar biasa aneh, luar biasa. Mungkin dalam sejarah Indonesia Merdeka belum pernah ada kejadian hakim tidak memperbolehkan kuasa hukum resmi masuk ke ruang sidang. Nggak Ya. pernah terjadi. Udah gitu nggak pernah terjadi juga ya seorang ketua pengadilan memenuhi permintaan untuk mengganti hakim tanpa memberikan alasan hukum yang jelas. Itu kan sudah jelas terbukti bahwa dia ini diduga melanggar gitu ya, tetapi si ketua pengadilan langsung mengganti tanpa memberikan justifikasi apapun gitu. Nah, sekarang langsung nih kita minta pendapat dari ahli hukum langsung, Pak Rey nih. Bagaimana Pak Rey sebagai seorang ahli hukum yang tiap hari kuliah hukum, kok bisa Pak negara ini seperti ini Pak, bisa porak-poranda seperti ini Pak? Coba bagaimana Pak Rey menanggapinya? Baik, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto, Ya. undangannya. Ini luar biasa ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Awan dan Pak Rinto ini disebut dengan dinamika hukum. Ya, jadi kalau pertanyaan hukum pasti ada dinamikanya, makanya Oke. ditanyakan. Kalau nggak ada Oke. dinamikanya tidak mungkin ditanyakan. Oke, Ya, oke. nah persoalannya dinamikanya itu wajar atau sudah kelewat batas gitu ya. Iya, 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 ya, betul, Pak, betul, Nah, Pak. kalau dinamikanya wajar ya
saya pikir itu masih bisa dilakukan perbaikan. Tapi kalau sudah kelewat batas, maka ada pondasi-pondasi hukum yang kemudian sudah ditabrak dan berpotensi untuk meruntuhkan pondasi yang lebih besar lagi. Ya, nah ini yang menjadi sangat krusial ya. Apalagi kemudian kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya, rule of law. Nah, kembali saya mau mengingatkan kepada hakim-hakim yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rinto dan Pak Awan, ya, mungkin beliau lupa pada saat kuliah di Fakultas Hukum, ya. Jadi ketika mau beracara harus ingat ya, yang namanya negara hukum, rule of law itu harus memenuhi 3 unsur. Satu adalah hukum harus jadi panglima, supremacy of law. Yang kedua, segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum, due process of law. Dan yang ketiga, setiap orang sama kedudukannya di mata hukum, equality before the law. Nah, kalau berangkat dari cerita-cerita yang tadi, tentunya 3 unsur ini sepertinya sudah ditabrak sana-sini gitu ya Pak Awan dan Pak Rinto ya. Nah, kalau sudah ditabrak sana-sini, maka pondasi beliau sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan itu tentunya sangat diragukan independensinya ya, karena mereka adalah garda terakhir. Dalam beberapa kali liputan saya selalu mengatakan bahwa lembaga yudikatif itu garda terakhir Iya, untuk iya. menegakkan hukum dan keadilan. Kalau garda terakhirnya jebol, Pak Awan, maka ya tentunya saya usulkan supaya negara ini diubah konstitusinya. Iya, iya. Misalnya negara Iya, Indonesia misalnya adalah negara pajak iya, gitu ya, heeh. Iya, kepabeanan dan cukai. Jangan lagi iya. menggunakan pasal 1 Ayat 3. ayat 3 ya, konstitusi amandemen ketiga. Jadi kurang pas gitu ya. Iya, iya. Nah, oleh karenanya harapannya adalah IWPI dan seluruh pemangku kepentingan termasuk setiap warga negara itu harus menjaga supaya lembaga yudikatif itu tidak jebol. Bagaimana cara menjaganya? Setidak-tidaknya mengingatkan, mengawasi, dan kemudian turut serta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum serta keadilan. Jadi kita harus turut serta, Pak, karena memang itu garda terakhir. Iya, iya. Ya, kalau tidak turut serta akan susah sekali. Apa yang disampaikan tadi Pak Rinto sama Pak Awan tadi sebenarnya bukan hanya cuma 2 hakim saja, Pak, yang punya dinamika roller coaster, Pak. Oh, iya, iya, Oh, iya. masih ada, masih ada. Ya, ada hakim-hakim yang lain, Pak. Ya, saya mencatat ada hakim Gunawan Setiaji, kemudian Iya. ada hakim mungkin yang sudah sering berkonflik dengan Pak Awan, ya, Hakim Andre, kan begitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya 2 hakim yang sangat kontroversial ini, Pak. Ya, Iya, ada hakim-hakim yang lain. iya, Ada iya. hakim Budi Tursilo yang mungkin kesempatan lain kita bisa melakukan podcast. Ada calon hakim agung ya, sudah 2 Hari. kali mencalonkan diri ya, Hakim Iya. LY Harisi Advianto kan begitu. Ada ya, dan semuanya itu bisa kita ungkapkan secara detail dan itu fakta ya, bukan hoax. Ya. Iya. Nah, tentu ini menjadi penting untuk diungkap supaya mereka melakukan perbaikan. Karena mereka masih lama pensiunnya Pak Awan dan Pak Rinto. Oke. Ya, kalau mereka nggak berubah, lalu kemudian kira-kira apakah putusannya memberikan keadilan? Karena kan produk mereka yang paling luar biasa adalah putusan hakim, putusan pengadilan. Iya, iya. Nah, kalau mereka tidak berubah, ya maka nggak perlu dilaksanakan persidangan, Pak. Nggak perlu juga dilaksanakan peradilan, ya. Langsung aja, ya kan, putusannya begitu ya. Iya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ada beberapa hakim-hakim yang memang kalau yang disampaikan Pak Awan dan Pak Rinto tadi kan itu hakim kontroversial dan fenomenal ya. Iya, iya. Nah, kalau mungkin yang saya sebutkan tadi terklasifikasi kontroversial gitu kan. Oh, iya, iya. Nah, tapi belum fenomenal itu, ya kan. Nah, kalau ini yang Bapak sebutkan tadi mungkin sudah mencakup kedua-duanya. Nah, saya perlu memberikan catatan kepada hakim yang disampaikan tadi Pak Rinto ya. Yang pertama adalah Hakim Junaidi Eko Widodo ya Pak ya. Iya, Nah, betul, Pak. sebagai Ketua Majelis 3A Pengadilan Pajak. Nah, sebenarnya ketika PT Aryon membuktikan ada hubungan pertemanan melalui medsos antara Hakim Junaidi Eko Widodo dengan kuasa hukum tergugat,
Ya. atau tim sidang Direktur Jenderal Pajak, sederhananya kan tentu beliau bisa mengundurkan diri ya, sesuai dengan Ya. ketentuan pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak mau mengundurkan diri? Kenapa harus dipaksa mengundurkan diri seperti Hakim Hafsah Febrianti? Itu kan Iya, iya. dipaksa namanya. Iya, betul, Pak. Nah, saya berpikir begini Pak Awan dan Pak Rinto ya. Memang kalau hakim mengundurkan diri kemudian rapornya menjadi merah. Bukankah kalau dia mengundurkan bukankah kalau mereka mengundurkan diri mereka lebih kesatria begitu ya? Iya, iya. Bukankah mereka tuh lebih menunjukkan seorang hakim yang patriotik ya, Iya, hakim yang kemudian menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, sepertinya di pengadilan pajak ini kalau mengundurkan diri itu merupakan penilaian yang buruk ya, atau memberikan penilaian rapor merah bagi KPI mereka, Key Performance Index mereka iya. gitu ya. Jadi kalau mengundurkan diri itu dianggap mungkin tidak mampu ya, mungkin Iya, iya. tidak punya kompetensi begitu ya. Padahal kan di pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak mundur itu semata-mata karena ada benturan. Iya. Jangan dimaknai lain gitu loh Pak ya. Nah, persoalannya hakim di pengadilan pajak itu tidak cukup kesatria untuk mengundurkan diri. Iya, iya. Nah, saya berandai-andai gitu, saya berandai-andai Pak ya. Kalau saya jadi hakim di pengadilan pajak, tentu saya akan mundur kan, selain juga Iya, meringankan beban saya, ya betul, Pak. kan? Nah, tentunya hakim tersebut atau hakim yang mengundurkan diri itu bisa fokus kepada perkara-perkara yang lain, yang dimana mereka itu bisa menjadi hakim yang bebas, merdeka, dan mandiri. Ya. Tapi kalau dia masih terbelenggu seperti kasusnya dengan Hakim Junaidi Eko Widodo misalnya, ya tentunya kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dipersoalkan gitu ya Pak ya. Kenapa tidak mau mundur gitu Pak? Nah ini mungkin yang bisa jadi kajian berikutnya Pak Rinto Ya. dan Pak Awan. Kenapa hakim di pengadilan pajak itu tidak rela atau tidak sudi untuk mundur gitu loh Pak? Ya kan? Apakah itu rapor merah gitu loh Pak? Ya, apakah kalau mundur itu kemudian hakim pengadilan pajak itu tidak bisa dicalonkan menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak? Kan nggak juga begitu Pak. Ya. Nah, silakan IWPI diteliti lebih lanjut ya Pak. Kenapa mereka tidak mau mundur gitu ya? Siap, Padahal siap, Pak. Siap. padahal perkara banyak ya Pak. Iya, banyak, Perkara Pak. sangat banyak Pak. Ya, bayangkan saja 20.000 kurang lebih ya plus minusnya kan Pak. Kalau Iya, iya. dia lepaskan satu perkara PT Arion melawan DJP masih ada yang lain Pak. Iya, iya, Masih Pak. banyak kan begitu ya. Dan itu menurut saya kalau dilakukan secara kesatria itu akan justru memberikan dampak yang positif bukan hanya kepada pengadilan pajak tapi khususnya kepada hakim itu sendiri. Karena Iya, ketika iya. hakim itu nanti menjadi calon hakim agung, kemudian dilakukan wawancara atau interview di komisi yudisial, tentu kan publik itu bisa mengamati, Pak. Oh, dia dulu pernah mengundurkan diri loh. Ini Iya, iya, iya. bentuk daripada netralitas, ya, bentuk dari prinsip bebas, merdeka dan mandiri, ya. Nah, tapi ini yang belum pernah saya lihat dilakukan oleh hakim pengadilan pajak. Ya, nah makanya silakan IWPI meneliti lebih lanjut Siap. ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang tabu gitu ya Pak Rinto dan Iya, Pak iya, Pak. Awan untuk mengundurkan diri. Ya. Nah, yang kedua, dinamika yang terjadi berkaitan dengan Hakim Hafsah Febrianti. Nah, tentu ini tidak berkaitan dengan benturan kepentingan ya Pak ya. Ya. Tapi ini adalah berkaitan dengan hukum acara yang menurut saya itu tidak bebas, merdeka dan mandiri, tapi sudah ada muatan ya. Kenapa? Karena tadi Pak Rinto sampaikan bahwa di persidangan di awal persidangan sudah disebutkan bahwa majelis hakim itu punya rule sendiri, punya aturan. Aturannya adalah di mana para pihak hanya boleh diberikan masing-masing satu link dan Ya. para pihak itu harus berkumpul di satu tempat, ya Pak. Ya. Nah ini juga sekedar mengingatkan saja kepada Hakim Hafsah Febrianti bahwa ketika beliau beracara, tentu hukum acara yang mengaturnya adalah Per 1 2023 atau Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam Per 1 2023 tidak ada ketentuan atau norma yang mengatur bahwa para pihak hanya diberikan satu link.
Artinya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa para pihak hanya boleh diwakili oleh karyawan atau kuasa yang berada di banyak tempat di 34 provinsi di Indonesia. Itu tidak ada ketentuannya. Ya, jadi kalau WP-nya berada di Jawa Timur, kuasanya berada di Manokwari, ya itu tidak boleh dipaksakan kemudian kuasanya harus datang ke Jawa Timur gitu ya. Ya kan? Kalau itu yang dipaksakan, maka kemudian persidangan online itu tidak mencapai substansinya. Karena persidangan online sebenarnya kan mempermudah. Seperti yang digadang-gadang oleh Hakim Hafsah Febrianti bahwa persidangan online adalah persidangan yang cepat, sederhana, berbiaya murah. Nah, kalau kuasa hukum dari Jakarta harus datang ke Jawa Timur, atau kuasa hukum di Manokwari harus datang ke Jawa Timur, itu tidak lagi berbiaya murah ya, berbiaya sangat mahal. Jadi apa yang disampaikan oleh Hakim Hafsah Febrianti ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang asal bunyi atau asbun gitu ya, dan tidak mencerminkan beliau itu sebagai pemegang gelar sarjana hukum gitu ya. Itu sangat disayangkan. Ya, kalau kemudian ada hakim yang berpendapat begitu dengan latar belakang sarjana akuntansi, menurut saya masih bisa ditoleransi Pak Awan dan Pak Rinto, dan diingatkan gitu ya. Karena mungkin dulunya kan tidak ikut praktek gitu Pak ya. Nah, tapi kalau sudah praktek ya di perkuliahan itu selalu belajar mengenai hukum acara peradilan. Nah, oleh karena itu yang terjadi dalam kasusnya PT Arion ya, perkara kepabeanan yang diperiksa oleh Hakim Hafsah Febrianti dan kawan-kawan ini menurut saya justru melanggar esensi Per 1 2023 ya, tentang administrasi persidangan elektronik dan tata cara beracara secara elektronik ya. Sehingga dengan demikian ini mendegradasi atau kemudian mencederai rasa keadilan di dalam peradilan. Dan menurut saya ini sudah terjadi kejebolan ya Pak Rinto dan Pak Awan. Ini sudah lembaga yudikatifnya sudah jebol gitu ya. Iya, kalau ada model hakim yang seperti ini berarti sudah jebol pengadilan pajak. Ya, untuk mencari keadilan aja susah sekali begitu ya. Nah, jadi menurut saya ya tentu hakim-hakim yang seperti ini harus dievaluasi ya. Dan kalau Pak Rinto dan Pak Awan pernah baca nggak visi misinya pengadilan pajak? Ya, di sana disebutkan adalah pengadilan bertaraf internasional. Wah, ini luar biasa. Loh, masa model kayak begini internasional? Ya kan? Ada hakim yang modelnya seperti ini kok bertaraf internasional, ya. Nah, apalagi beliau ini tidak suka kalau pihaknya banyak, Pak. Jadi misalnya kuasanya dari Jakarta, Manokwari, dari Kalimantan, bergabung semua. Artinya dia tidak suka banyak orang melihat persidangannya. Makanya saya katakan sebenarnya Hakim Hafsah Febrianti ini kan sebenarnya tidak ingin beracara secara terbuka. Ya, itu sebabnya dia batasi, Pak, satu pihak satu akun, kan begitu Pak. Nah, itu kan tujuannya Pak. Ya. Nah, sementara persidangan ini kan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, lagi-lagi kalau hakim sudah membatasi prinsip ya persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, maka ada persoalan dengan hakim itu. Satu, persoalan independensi. Yang kedua, persoalan kompetensi. Ya. Nah, apakah kemudian hakim tersebut itu tidak independen karena ingin memenangkan misalnya DJBC begitu ya, di mana DJBC itu adalah kantor di mana beliau itu sebagai alumni, kan begitu. Apakah itu yang menjadi tujuan utamanya sehingga persidangan itu tidak ingin dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ya. Kedua, masalah kompetensi. Apakah dia tidak ingin ada orang yang mengatakan kok ada ya hakim model begini? Dia lulusan dari mana ya? Dia pasti tidak ingin ada orang yang mengatakan begitu ya. Kalau di bahasa kampus ya kan, dia tidak ingin ada yang mengatakan hakim ini sangat minim intelektualitas. Ya, minim intelektualitas ya. Kalau orang awam menyebutnya ini sudah extremely stupid and dumb gitu. Ya. Itu kalau orang awam menyebutnya. Kok ada yang model begini? Bukankah hakim itu bersidang itu untuk mencari fakta? Dari fakta itulah kemudian hakim membuat pertimbangan hukum dan amar. Jadi beban hakim ketika memeriksa perkara itu tidak ada. Nah, kalau dalam kasusnya
PT Arion Indonesia melawan DJBC, itu baru sidang pertama bebannya udah berat, Pak Rito Ya, dan ya. Pak Awan. Ini baru sidang pertama loh, Pak. Berat sekali bebannya saya lihat gitu ya. Ya, ya, Jadi ya. nggak plong gitu loh, Pak Rito dan Pak Awan. Nggak apa ya, nggak lepas ya. Itu kan perkara sederhana, dia tinggal Ya, kasih linknya saja, para pihak ya, bergabung selesai gitu loh, Pak. ya, ya, ya. Ya, kalau kemudian dia mengatakan begini, Pak, oh silakan pihak-pihak lain bergabung melalui live streaming. Nah, Ya, mungkin beliau tidak paham juga live streaming itu hanya komunikasi satu arah. Ya, artinya para pihak yang beracara tidak mungkin masuk melalui live streaming. Karena untuk ya, bisa beracara dua arah tidak bisa dengan cara live streaming, harus masuk melalui Zoom supaya bisa ya, berkomunikasi, Pak. betul. Ya. Nah, artinya dia tidak paham atau pura-pura tidak paham. Itu beda tipis lah ya. Tapi Ya, ya, faktanya itu dia mengatakan kalau para pihak ingin hadir silakan masuk melalui live streaming. Tapi yang dipersoalkan bukan penonton atau publik, tapi pihak yang hendak beracara. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam live streaming YouTube, tapi harus masuk melalui Zoom karena mereka harus beracara, Pak. Beracara itu artinya apa? Berkomunikasi dua arah, kan begitu. Nah, jadi menurut saya rasa tidak ada hakim seperti ini yang kemudian beracara di pengadilan manapun, Pak Awan dan Pak Rinto ya. Ya, saya pikir tidak pernah ketemu gitu ya. Hakim seperti ini di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, atau peradilan militer. Ya, baru adanya di peradilan pajak gitu ya. Dan ya, yang Pak. lebih mencederai lagi, beliau itu lulus SH. Nah, itu lagi Pak yang mencederai. Nanti kan ada mahasiswa yang mengatakan, loh, hakim itu lulus dari mana ya? Nah, itu pertanyaan lagi, Pak. Yang saya nggak bisa jawab gitu loh, Pak. Ya, Ya kan? Nah, itu ya, IWPI harus menelusuri profilnya, kan begitu ya. Apalagi beliau tuh ya. lulus katanya LLM, ya, Lex Legibus Master. Ya, jadi Oh, itu S2-nya dari luar negeri, Pak, itu. Ya kan? oke. Kok punya kompetensi seperti itu? Kan begitu loh ya. Aneh bagi Ya, bagi ya, saya dan bagi para mahasiswa juga aneh kalau menurut saya. ya, 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 Harusnya kan dia beracara itu sebagai panutan, Pak. Sebagai ya. panutan hakim itu harus bebas, netral, dan mandiri. Betul. Ya. Nah, itu berkaitan dengan dinamika di pengadilan pajak, Pak ya. Nanti lain waktu kita bicara mengenai dinamika Pak Gunawan Setiaji dan juga Pak Harisi Siap. Advianto dan juga Pak Ya, Budi Tursilo. terus. Ya. Nah, pertanyaan Pak Awan tadi menarik nih. Ya, ketika mereka itu tanda petik diduga beracara secara serampangan, ya mereka itu kan bertindak seperti tanda petik bunglon gitu ya, Pak Awan dan Pak Bulan. Rinto. Bulan. Ya, jadi mereka itu ketika dipersoalkan satu hal, mereka pindah ke hal lain. Ya, betul, Ketika Pak. dipersoalkan hal lain, mereka pindah lagi ke hal yang lebih lain lagi. Ya, Ya, yang sering terjadi jadi ini Pak, menghindar Pak. Nanti akan ya ini kita jawab dalam putusan itu Pak. betul. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami juga, ketika hakim mengatakan begitu, sebenarnya hakim itu tidak punya kompetensi, Pak. Kita sudah tahu dia itu bingung. Kalau dia jawab nanti takut salah, kalau misalnya nggak dijawab, ya kan tidak memberikan kepastian. Karena dia nggak menguasai, Pak. Ya. Nah, kenapa nggak menguasai? Ya karena ya, mungkin kurang membaca, Pak, literatur. Ya, Ya, ya. kalau sering membaca mungkin harusnya sudah menguasai. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan Pak, mereka itu bunglon itu kenapa Pak? Karena mereka tidak mempunyai pegangan yang betul-betul pasti Pak. Tadi Pak Awan sudah sebutkan, ketika mereka ditanya mengenai teknis judicial dan ketika mereka dibuktikan telah melanggar teknis judicial, mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa dievaluasi secara teknis judicial itu oleh Mahkamah Agung karena kami adalah pegawai Kemenq yang digaji oleh Kemenq. Tapi ketika mau diperiksa oleh Kemenq, mereka bilang kami tunduk kepada Mahkamah Agung. Ya, nah ini yang saya sebut tadi bunglon ya Pak. Memang betul di pasal 5 itu diatur bahwa pembinaan teknis peradilan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ya, dan di ayat 2-nya organisasi administrasi dan keuangan itu dilakukan oleh Kemenq. Namun kita jangan lupa Pak Rinto dan Pak Awan, di ayat 3 pasal 5 disebutkan, ya. Jadi pembinaan itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Ya, jadi jelas di situ meskipun mereka itu di bawah 2 kepala, tapi itu tidak boleh mengurangi independensi mereka. Persoalannya mereka itu pada saat bersidang itu sudah terlihat terbebani, maka kemudian tidak menjadi netral. Memang betul, ya kan, mereka punya 2 kepala. Tapi dengan 2 kepala itu harusnya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Nah, ini yang belum mereka bisa lakukan, Pak. Kenapa? Karena ya itu tadi mindset mereka, ya, kalau mau diperiksa Mahkamah Agung, mereka bilang mereka digaji oleh Kemenq. Kalau mau diperiksa oleh Kemenq, ya kan, bos kami adalah Mahkamah Agung karena yang mengerti mengenai teknis peradilan hanya Mahkamah Agung. Kemenq tidak mengerti mengenai teknis peradilan, ya. Nah, ini Wah, menurut saya ini adalah hal yang ambigu dan tidak seharusnya dilakukan, ya. Kalau hakim menjawab seperti itu, menurut saya beliau nggak pantas jadi hakim, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka itu ketika bertindak sebagai bunglon tanda petik mereka itu dapat menerapkan hukum dan keadilan. Itu tidak mungkin, ya, ya. Ya, dan meskipun di pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 itu mereka itu punya 2 kepala, tapi di ayat 3 itu ada syaratnya, Pak. Tidak boleh kemudian mengurangi kebebasan hakim. Nah, jadi meskipun ada batasan di ayat 1 dan ayat 2, mereka harus tunduk pada ayat 3. Nah, lagi pula setelah ada ayat 3 sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sampai dengan nantinya di tanggal 31 Desember 2026 mereka mempunyai 2 kepala, tapi 1 Januari 2027 mereka sudah punya 1 kepala. Nah, menurut saya tentu ini perlu dipraktekkan, Pak. Bagaimana mereka nantinya bisa mempraktekkan 1 kepala kalau dari sekarang tidak dimulai. Oke, betul, Pak. Ya, kalau dari Harus sekarang latihan, Pak, aja, ya. Harus latihan betul, dulu, Pak, ya. harus Sambil harus menunggu, latihan. sambil menunggu pelaksanaan Iya. beneran putusan MK Nah, tadi, Pak, ya. Nah, kalau yang Bapak ceritakan tadi, misalnya Hakim Junaidi Eko Widodo, kemudian Hakim Hafsah Febrianti itu tidak bisa mempraktekkan untuk kedepannya, Pak, di mana mereka tunduk pada 1 kepala. Nah, tentu kita juga meragukan kemampuan atau kompetensi mereka untuk betul-betul mempraktekannya full di 1 Januari 2027, Pak. Karena nggak dimulai dari sekarang. Kalau begitu dimulainya kapan? Tentu ini kan dimulainya pada saat persidangan, Pak. Persidangan demi persidangan itu merupakan latihan bagi mereka. Ya. Nah, jadi kalau tidak dimulai dari sekarang tentunya menjadi satu hal yang mungkin tidak akan terjadi, ya. Tidak mungkin itu menjadi satu realitas gitu ya, Pak. Nah, itu yang berkaitan dengan pembinaan terhadap hakim di pengadilan pajak, ya. Jadi menurut saya meskipun sudah ada pembatasannya, tapi jelas ada pasal 5 ayat 3. Tapi kalau pasal 5 ayat 3-nya tidak bisa dilakukan, sebenarnya bukan alasan karena pasal 5 ayat 1 atau ayat 2, tapi memang karena alasannya hakim itu tidak mau berubah saja. Ya, karena memang tidak mau menerapkan hukum dan keadilan, ya. Dan kembali lagi, saya sebenarnya mengusulkan kepada IWPI dan pemangku kepentingan supaya yang mengawasi hakim itu bukan saja Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung, tapi juga masyarakat bisa mengawasi. Ya tentunya melaporkannya kepada Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Tapi harusnya ada kanal-kanal lain yang bisa diberikan kepada masyarakat agar pengaduan-pengaduan itu bisa diterima lebih cepat, lebih efektif dan bisa ditangani, gitu ya. Sehingga tidak berlarut-larut, gitu ya. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh pengadilan pajak itu untuk persidangan secara terbuka melalui live streaming juga itu masih belum memenuhi rasa keadilan ya, karena yang saya perhatikan hanya wajib pajak tertentu saja yang kemudian dilakukan live streaming gitu ya, dan tidak dilakukan kepada seluruh wajib pajak. Nah, ini kan artinya ada bentuk-bentuk diskriminatif gitu yang dilakukan oleh pengadilan pajak. Apakah kemudian pengadilan pajak sudah mendapatkan beban dari Kemenq untuk memantau wajib pajak tertentu? Ya. Nah, bukankah pengadilan pajak itu harusnya netral, bebas, merdeka dan mandiri, memeriksa 20.000 perkara kurang lebih.
tidak memeriksa satu perkara saja. Misalnya perkara PT Arion Indonesia melawan DJP gitu ya. Ya. Atau PT Arion Indonesia melawan DJBC gitu ya. Ya. Kan ada 20.000 perkara yang lain, Pak, yang Ya. harus diperiksa. Ya. Nah, Kenapa ada yang spesial, Pak ya? nah, ya kan tadi Pak Rinto katakan kenapa ada yang spesial ya, ada WP tertentu yang kemudian dibuatkan live streaming, ada WP yang lain tidak dibuatkan live streaming ya. Ya. Apakah pengadilan pajak ini pengadilan pesanan? Ya, ini kemudian yang harus diteliti oleh IWPI gitu ya. Karena lagi-lagi kalau ini adalah pengadilan pesanan, maka sudah jebollah lembaga yudikatif ya, khususnya lembaga peradilan pajak ya. Maka yang menjadi pertanyaan, kemana 70 juta wajib pajak ini mencari keadilan? Ya. Nah, kalau tidak ada keadilan, ya tentunya para pelaku usaha lebih bagus berusaha di negara lain yang bisa memberikan keadilan. Betul, Pak. Kan begitu Setuju, sangat ya. setuju, Pak. Nah, jadi ya kalau Pak Rinto sama Pak Awan mau pindah warga negara dan klien-kliennya atau WP-WP-nya ya itu sangat dimungkinkan kalau memang keadilan sudah tidak bisa didapatkan lagi, Pak. Ya, apalagi pasal 1 ayat 3-nya sudah diubah mungkin nantinya. Ya. Nah, itu menjadi pemicu untuk pelaku usaha dan para kuasanya untuk bisa pindah negara mungkin, Pak. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan keadilan. Jadi menurut saya itu yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan dinamika yang ada di pengadilan pajak. Ya, Pak. Kemudian berikutnya kita mengetahui bahwa undang-undang pengadilan pajak itu adalah hukum acara, Pak. Jadi itu adalah hukum formil, ya. Nah, kita mengetahui bahwa pengadilan pajak itu tidak pernah diubah dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Sementara kita memahami secara normatif bahwa pengadilan pajak itu ya katanya kan begitu ya, katanya adalah pengadilan khusus di bawah peradilan tun. Kalau Betul, kita Pak. mengajukan PK ya tentunya memori PK kita diterima oleh Kamar Tun di Mahkamah Agung ya. Jadi Kamar Tun itu isinya para hakim yang berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Pengadilan Pajak ya, dan juga pejabat di DJP maupun DJBC yang kemudian lolos sebagai hakim agung. Nah, jadi isi daripada hakim di Kamar Tun Mahkamah Agung adalah hakim-hakim yang berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak ya, termasuk pejabat eksekutif di lingkungan DJP maupun DJPC. Sehingga dengan demikian ada satu pemahaman bahwa pengadilan pajak itu memang merupakan pengadilan khusus di bawah lembaga peradilan tun ya. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Peratun sendiri yang dimulai tahun 1986, maka kita akan cermati bahwa di dalam Undang-Undang Peratun itu belum menyebutkan adanya pengadilan khusus di bawah Peratun. Ya. Kemudian kalau kita teliti di dalam Undang-Undang Peratun tahun 2004, ya, baru kemudian di situ dimasukkan pasal tambahan yaitu pasal 9A ya. Di antara pasal 9 dan pasal 10 dimasukkan pasal 9A di dalam Undang-Undang Peratun tahun 2004. Sehingga muncullah pasal 9A yang mengatur mengenai pengkhususan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi bunyinya pasal 9A Undang-Undang Peratun tahun 2004 itu adalah di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Jadi di situ baru ada pengkhususannya. Ya, kalau di Undang-Undang Peratun tahun 1986 itu belum ada. Ya. Nah, kemudian di Undang-Undang Peratun tahun 2009 itu dipertegas kembali, ya. Nah, tapi sebelum kepada Undang-Undang Peratun tahun 2009, pasal 9A tadi itu diperjelas lagi dalam penjelasannya, ya. Di dalam penjelasan pasal 9A Undang-Undang Peratun tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan pengkhususan itu adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Misalnya pengadilan pajak. Jadi terminologi pengadilan pajak itu baru disebutkan dalam
Undang-Undang Peratun tahun 2004. Ya. Kemudian di 2009 dilakukan perubahan, penegasan, ya, di mana di dalam pasal 9A itu berubah bunyinya menjadi 9A ayat 1 ya. Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Dan di dalam penjelasannya ya kembali lagi disebutkan bahwa pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu kenapa kemudian penyebutan pengadilan pajak itu baru adanya di tahun 2004? Padahal undang-undangnya pengadilan pajak lahir di 2002. Betul, betul, Pak. Ya. Nah, kan itu yang jadi masalah kan. Ya, ya. Sehingga kemudian muncullah sebagai solusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat atau Konstitusi amandemen keempat untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodir keberadaan pengadilan pajak ya. Di dalam Konstitusi amandemen keempat khususnya di pasal 24 ayat 3 disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Jadi memang kita harus mengakui kalau kita bicaranya historis atau penafsiran historis, tentu Undang-Undang Peratun itu tidak sempurna. Harusnya di Undang-Undang Peratun tahun 1986 itu sudah disebutkan Pak Rinto dan Pak Awan ya, mengenai pengadilan khusus tadi atau pengadilan pajak. Tapi kemudian baru disebutkan di tahun 2004 dan 2009. Padahal Undang-Undang Pengadilan Pajak lahirnya tahun 2002. Nah, oleh karena itu, untuk mengakomodir ini dilahirkanlah Konstitusi Amandemen keempat khususnya pasal 24 ayat 3. Namun yang menarik adalah meskipun di Undang-Undang Peratun tahun 1986 itu tidak disebutkan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus, namun kalau kita perhatikan Pak Rinto dan Pak Awan, Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ternyata formatnya itu hampir kopas ya, kalau tidak 100% ya hampir 95% dari Undang-Undang Peratun tahun 1986. Itu hampir semuanya mirip. Ya, tinggal diganti-ganti saja. Ya. Nah, jadi pada saat lahirnya Undang-Undang Pengadilan Pajak memang contekannya adalah Undang-Undang Peratun 1986. Itu ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara secara secara ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang memang tidak sempurna. Tapi kalau secara historis, Pak, ada historis yang membuktikan bahwa memang Undang-Undang Pengadilan Pajak itu contekan dari Undang-Undang Peratun tahun 1986. Begitu, ya, Pak. Ini barusan saya cek ini, Pak Are, mohon maaf. Ini barusan saya cek bahwa ternyata Undang-Undang Pengadilan Pajak ini disahkannya itu April 2002, Pak Are. Ya. Nah, sementara amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita yang pasal 24 ayat 3 tadi itu disahkannya Agustus, Pak. Agustus 2002, Pak. Jadi ini sepertinya Undang-Undang Pengadilan Pajak itu lebih sakti Pak daripada konstitusi kita. Makanya mungkin seberani itu, mungkin bisa dijelaskan itu, Pak Are. Ya, tadi saya katakan Pak Rinto sama Pak Awan, kalau kita bicaranya hukum formil ya, hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak sempurna, Pak. Ya, karena tanggalnya ada yang mendahului. Ya, tapi kembali lagi karena ada kepentingan ya, Pak ya, kepentingan negara ya berkaitan dengan perpajakan, maka tetap direvisi, Pak ya, konstitusi itu meskipun waktunya kan tidak sama gitu, Pak ya. Tidak bersesuaian. Harusnya kan konstitusi dulu amandemen, Pak, yang keempat. Iya, Pak. Paham, ya kan? Makanya itu. Jadi ya mungkin it's better than nothing gitu ya, Pak ya. Nah, daripada tidak ada cantolannya sama sekali, Pak. Memang kalau kita bicara historisnya nggak pas, Pak. Betul, ya, Pak. Historisnya nggak pas. Tapi tujuan pembentuk daripada konstitusi itu kan ingin memberikan perlindungan hukum dan cantolan gitu ya, Pak. Betul, Pak. Nah, ini ya masalahnya kan ini Pak, bagi wajib pajak, kami yang mencari keadilan di dalam pengadilan pajak ini, mereka seakan-akan semena-mena itu loh Pak Ari. Pasalnya kan itu aja. Oke, kalau tadi kan lebih baik ada walaupun terlambat. Daripada tidak ada kan itu Pak. Masalahnya kan sekarang ini kenapa mereka kok begitu sewenang-wenang gitu Pak Ari. Itu aja masalahnya kita Pak Ari. Ya, jadi memang
saya setuju dengan Pak Rinto tadi ya, karena memang kembali lagi kita belum sepenuhnya menerapkan Indonesia sebagai negara hukum gitu ya Pak. Jadi Oke. ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian mengesampingkan itu. Ya, Kalau ya. kita bicara negara hukum kan harusnya tidak bisa seperti itu gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya kita akui bahwa kalau secara historis waktunya tidak pas kan gitu Pak. Ya, tadi Heeh. sudah disebutkan. Tapi kan kemudian ini sudah diakomodir ya. Ketika diakomodir, pertanyaan berikutnya kenapa nggak bisa diterapkan, Pak? Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Oke lah, kita Ya, punya betul, persoalan betul. waktu, Pak. Ya, Ya, kita punya persoalan waktu. Tapi kan kemudian ketika sudah diundangkan, tentunya kan ini harus berlaku bagi setiap orang, ya, ya, berlaku bagi setiap pejabat dan lembaga. Nah, tapi kan persoalannya ini yang menjadi sulit, Pak. Jadi kalau memang masalah waktu yang dipersoalkan, ya saya rasa eh, esensinya bukan lagi itu, Pak. Tapi esensinya mau nggak kemudian mengakui dan menerapkannya, Pak. oke. Ya, Apa gini Pak Ari, kalau analoginya mungkin Pak Ari Mas Awan bisa ini Pak. Kalau analogi saya Pak ya, ini di dalam kehidupan sosial, ini anak yang lahir tanpa ibu bapak ini lebih susah diatur tuh Pak. Jadi kan anaknya lahir duluan, baru dicarikan orang tua gitu Pak Ari. iya, iya, ini iya, ini analogi dalam kehidupan sosial aja itu loh Pak. iya, iya, Jadi iya, ya oke, secara ini kan bisa bukan cantolannya itu Pak Ari di iya, dalam iya, konstitusi. Cuman kan iya. masalahnya ini sudah telanjur ini Pak. Sepertinya Ya, kebal hukum itu loh Pak. ya. Eh, Cuman anak yang nggak bisa diatur itu kan tujuannya memberikan kontribusi gitu, Pak ya. iya betul Pak. Kan begitu Pak Awan ya. Ini Eh, anak yang nggak bisa diatur ini kan memberikan kontribusi kan bagi bagi orang, siapa? bagi ya. Bagi siapa kan itu Pak ya? Nah, tentu kan bagi pihak tertentu Pak, kan Ya begitu Pak. betul betul Pak betul Pak. Ya. Nah, dan si anak ini kan sangat luar biasa sepak terjangnya gitu loh Pak. Ya betul Pak. Ya. Nah, mungkin mungkin kalau saya mau guyon gitu Pak ya, Ya mungkin ya. mungkin anak ini pasti sionya naga gitu Pak. Nah, ya kan sepak terjangnya luar biasa Pak, begitu. Dan ditakuti oleh 11 CEO yang lain mungkin begitu loh Iya Pak. betul Pak betul Pak. Ya, ini kan guyon ya Pak ya. Iya iya Nah, iya jadi nggak seperti CEO-CEO yang lain yang so-so-so gitu Pak, yang iya. biasa-biasa aja, gitu kan. Nah, sehingga apapun yang dilakukan itu kan menjadi apa ya Pak, menjadi dianggap luar biasa kan gitu. Iya 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 Ya. iya iya. Tapi kembali lagi, saya harus katakan ya meskipun ada persoalan mengenai jangka waktu, tapi menurut saya esensinya harusnya kan nawacitanya adalah untuk menerapkan apa yang sudah diundangkan itu dalam praktek keseharian. Betul, betul. Ya, itu Ya kan mungkin nanti nawacitanya. ya mungkin nanti P5I juga sama IWBI juga ini akan kita teliti Pak. Apakah sesuai Hmm, dengan kaidah pembuatan peraturan perundang-undangan Pak Re? Mengingat pembentukan peraturan ya, perundang-undangan kan harus ada dari Pancasila dulu, sumber dari segala sumber ya, hukum, baru nanti dari Undang-Undang Dasar 45. Nah ini kan berarti kan kalau ini kan Pak, kami sama Mas Awan, saya sama Mas Awan yang belajar teori hukum, itu kan nggak berlaku Pak Re. Akhirnya gimana? ya, Itu maksudnya karena sekarang saya lagi sekolah hukum gitu Pak Re. Jadi ya, kan ya, cantolannya itu kan gimana Pak Re? Masa ini dulu lahir, ya, kalau kita ngomong hierarki peraturan perundang-undangan, itu nanti ke depan lah Pak Re. ya, Terima kasih. ya. Itu menarik Pak Rinto dan Pak Wan ya Eh, untuk bisa dikaji lebih lanjut. Tapi eh, ada dua poin yang saya mau tekankan. Yang pertama, kalau masalah masalah formil pembentukan atau pengundangan peraturan perundang-undangan itu satu hal yang tadi kita sudah teliti, Pak. ya Tapi ya poin yang kedua yang lebih menariknya, ketika itu tidak dipersoalkan, kenapa tidak bisa diterapkan? ya ya betul betul. Ya kan? Ini kan tanda petik belum dipersoalkan, Pak. Artinya kan tidak Ya ada yang ya mempersoalkan itu. Harusnya kan setiap orang kemudian termasuk juga wajib pajak maupun DJP juga harus tunduk ya, Pak, melaksanakannya kan begitu. ya ya Ya. ya ya. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa sulit, Pak, untuk melaksanakannya? Ya, dalam praktek perpajakan, kepabeanan dan cukai itu kan, Pak, menjadi sangat sulit sekali untuk melaksanakan itu, ya. Ya 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 ya. Apalagi kalau Pak Rinto nanya kepada Fiskus mengenai hukum pajak maupun perpajakan. Ya, kan? Tentu kan mereka tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Pak Awan Ya dan Pak Rinto gitu ya. ya ya ya. Jawabannya pokoknya SKP-nya segini gitu loh Pak. Ya ya ya. Ya, you like whether you like it or not, ya udah silakan aja tempuh upaya
yang Heeh. memungkinkan ya, upaya administratif, upaya hukum silahkan saja lah kan begitu. Pokoknya SKP-nya segini dari mereka kan begitu Pak. Iya, 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 iya. Ya, nah Siap. tentunya ini yang nggak boleh Pak, nggak boleh dipaksakan. Ya artinya kalaupun mereka mau menerapkan hukum pajak atau hukum perpajakan ya tentu kembali lagi ya kiblatnya adalah hukum itu sendiri ya, terlepas daripada masa lalu kita punya persoalan masalah waktu tadi ya Pak ya, tapi kan kemudian itu harus ditaati dan dipenuhi oleh para pihak termasuk DJP ya. Kemudian yang menarik lagi Pak yang perlu saya sampaikan adalah eh, tidak ada alasan bagi Fiskus Pak untuk mencari target penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, tapi mengesampingkan hukum. Iya, iya. Ya, ini dua hal yang harus berjalan secara simultan, Pak. Ya, bahkan panglimanya harus hukum, kan begitu ya. Jadi kalau Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai, termasuk Menteri Keuangan, tidak memahami hukum, hanya memahami target saja. Nah, tentu kan target ini kemudian menjadi bias, Pak. Ya, karena apa? Karena mereka menganggap apapun menjadi halal, ya meskipun Ya, melanggar hukum demi tercapainya target penerimaan negara dari pajak. ya, 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 ya. Berarti seperti sama saja misalnya, dengan ini Pak ya, sama dengan ini Pak ya. Mencuri itu halal, yang penting untuk sumbang ini tempat nah ibadah. itu mirip dengan Robin Hood berarti Pak Awan dan Oh, Pak Robin Hood. Rinto, Iya, kan iya. begitu ya. Nah, Iya, iya, tapi iya. saya tidak menjustifikasi hal seperti itu dan saya tidak mengatakan bahwa itu benar gitu ya. Iya, iya. Justru yang idealnya kan cara yang benar tujuannya benar Pak, Betul, bukan betul Pak. cara yang salah tujuannya benar. Nah itu Betul. nggak ideal Pak. Di Ya, semua agama diajarkannya seperti itu Pak. ya. Dan saya yakin Pak, fakta yang terungkap ya pada saat mungkin PT Arion Indonesia atau WP-WP yang lain bersidang di pengadilan pajak, ini juga akan menjadi satu persoalan atau menjadi bukti yang nyata, merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ya, mereka hanya tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau hukum positif di bidang perpajakan. Berarti hukum yang lain kan boleh ditabrak, Pak. ya, ya, ya. Ya, termasuk PMK itu boleh ditabrak meskipun amanat undang-undang. Kenapa? Karena tidak ada sanksinya. Nah, Ya, ini ya. luar biasa, Pak. Ya, Ya. ya. Dan ketika ini ditanyakan di publik, pasti mereka tidak akan mau menjawab, ya, apalagi di kampus, Pak. Ya, mereka hanya mengatakan itu di persidangan. Tapi masalahnya persidangannya itu menjadi sangat sulit dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, ya, ya. Ya, ini lagi yang menjadi persoalan. Jadi seharusnya tidaklah demikian gitu ya. Seharusnya apa yang disampaikan oleh DJP atau DJBC itu tidak boleh melanggar hukum ya. Karena apa? Betul. Karena tidak semua hukum itu diatur dalam hukum perpajakan. Ada yang tidak diatur, maka harus merujuk kepada hukum lain. Itu yang disebut dengan sistem norma Ya, ya. Tapi kalau hanya kacamata kuda hukum perpajakan, tapi tidak diatur, lalu kemudian mereka mengisi sendiri kekosongan hukum itu sesuai dengan kewenangan mereka. Nah, ini menjadi apa? Gagal paham hukum namanya, ya. Dan ini menjadi apa namanya ya, sesat ya. berpikir gitu ya. Dan menurut saya ini pekerjaan daripada IWPI juga ya untuk memantau mana-mana dasar hukum yang tidak diatur dalam hukum positif di bidang perpajakan atau kekosongan hukum mana yang ada itu yang kemudian diisi oleh mereka secara sewenang-wenang. Oke. Nah, ini menjadi penting, Pak. Ya. Karena banyak sekali kekosongan hukum, Pak, yang Ya, kemudian tidak ada lalu ditafsirkan sendiri oleh mereka. Padahal mereka itu selalu di pengadilan pajak itu menggunakan pasal 78, Pak. ya, Ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak. ya, Ya, hanya tunduk pada undang-undang perpajakan. Tapi kalau undang-undang perpajakan yang nggak ada gimana, Pak? ya. Nah, apakah diisi sendiri, lalu ditabrak sendiri, dilanggar sendiri? Nah, ini kan yang menjadi menarik, Pak, untuk diteliti lebih lanjut. Ya, Ya, siap Pak. sederhananya, Pak Rinto dan Pak Awan, tidak ada peraturan yang dibuat untuk dilanggar. Ya, Ya, kalau peraturan dibuat untuk dilanggar, ya itu mungkin bukan maksud dari pembuat peraturan atau undang-undang itu sendiri ya. Jadi itu yang mungkin gagal paham atau sesat pikir yang harus diluruskan. Ya, itulah esensinya negara hukum, Pak. Karena hukum dibuat untuk warga negaranya,
untuk keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Ya. Nah, kalau DJP atau DJBC melanggar hukum dengan alasan tidak ada sanksi tapi mencapai target, tentu itu tidak menimbulkan kenyamanan buat wajib pajak, tidak menimbulkan keamanan, ya, tidak memberikan efisiensi buat wajib pajak, ya. Nah, oleh karena itu sangatlah benar yang disampaikan oleh Adam Smith, ya, bahwa pajak itu harus memberikan kenyamanan, ya, dan efisiensi. Ketika kenyamanan tidak ada, maka itu tidak bisa disebut dengan pajak yang sebenarnya. Itu bukan pajak, ya, itu perampokan. Kalau tidak ada kenyamanan, jadi harus ada kenyamanan, harus ada keadilan, dan harus ada efisiensi. Begitu Pak Awan dan Pak Rin. Oke, luar biasa pemaparan dari ahli hukum kita Pak Dr. Alessandro Rey, teman-teman ya, luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, IWPI juga sedang melakukan upaya untuk audiensi bersama KAY ya. Kalau Kemenkeu boleh MOU dengan KAY, boleh dong ya, kita wajib pajak, orang yang bayar pajak juga MOU dengan KAY gitu Pak ya, Rinto ya. Iya, betul Mas. Oke, siap. Kalau acara jadi, kita akan sampaikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan KAY membuka uluran tangan kepada IWPI supaya kita bisa beraudiensi dan membuat MOU kalau perlu. Oke, siap. Terima kasih luar biasa kepada Pak Rinto dan Pak Rey untuk sudah bersama kita ya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. Pak Awan, Terima kasih Pak Rinto. sama-sama. Ya.